Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah ekonomi lingkungan. Pada kesempatan awal ini, yang perlu menjadi landasan kita adalah kita harus tahu, karena adik-adik masih tentunya sebenarnya sudah mempelajari atau pernah mendengar tentang apa sih ekonomi itu ya. Jadi ekonomi itu suatu studi mengenai ya bagaimana ya dan mengapa orang-orang atau mau konsumen ataupun perusahaan ya ataupun organisasi membuat suatu keputusan-keputusan ya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang berharga ya. Atau juga ada yang mengatakan secara umum bahwa ekonomi itu adalah suatu studi yang mempelajari bagaimana orang ataupun konsumen ataupun lembaga itu mengelola sumber daya ya dengan ya sumber daya yang terbatas dan kebutuhan yang tidak terbatas begitu ya. Kalau di sini berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang berharga. Artinya sumber dayanya terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Ekonomi terbagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah mikroekonomi, yang kedua adalah makroekonomi. Ya, nanti adik-adik pada semester yang akan datang mungkin akan mendapatkan mata kuliah ini ya. Kalau mikroekonomi itu mempelajari bagaimana orang-orang ataupun usaha itu melakukan transaksi ya kan begitu maupun ininya. Kemudian kalau makro secara luas ya, lebih luas lagi itu agregat APB pendapatan negara, PDRB, inflasi yang di sana menjadi fokus bahasanya. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan. Ya, lingkungan itu dari pengertian ya atau yang lazim diketahui adalah merupakan keseluruhan keadaan ya di sekitar atau di luar ya, boleh juga dikatakan di luar suatu kelompok atau organisasi begitu ya, organisme begitu ya. Khususnya baik yang berupa fisik ya maupun kondisi sosial dan budaya. Jadi fisik dan non fisik artinya ya. Fisiknya ini adalah apa di luar itu dan sosial budaya. Nah, kemudian kalau ekonomi lingkungan itu mempelajari mengenai masalah-masalah lingkungan menurut sudut pandang dan analisis ekonomi ya. Ini yang selanjutnya adalah fokus ya. Fokus bagaimana dan mengapa orang membuat keputusan yang memiliki dampak ekonomi. Jadi yang menjadi fokus nanti bahasan-bahasan kita pada hari-hari berikutnya tentang ekonomi lingkungan adalah bagaimana dan mengapa ya
orang-orang membuat keputusan yang memiliki dampak lingkungan. Kemudian bagaimana kita dapat mempengaruhi lembaga-lembaga atau kebijakan ekonomi agar dapat memberi perhatian yang lebih seimbang antara keinginan manusia dan kebutuhan ekosistem. Ya, jadi dua fokus inilah yang menjadi bahasan dari ekonomi lingkungan. Yang pertama, kita akan mengkaji atau menganalisis ya atau melihat bagaimana dan mengapa orang membuat keputusan yang memiliki dampak lingkungan. Kemudian bagaimana kita dapat mempengaruhi lembaga atau kebijakan ekonomi itu agar dapat memberi perhatian yang lebih seimbang antara keinginan manusia dan kebutuhan ekosistem. Jadi ini, dan alat analisisnya itu adalah mikroekonomi ya. Selanjutnya ya, ini adalah pertanyaan mengapa orang melakukan pengerusakan lingkungan ya. Yang pertama, apabila kita lihat secara moral, pendekatan moral adalah perilakunya orang-orang itu perilaku amoral dan tidak beretika, ya kan? Jadi pengerusakan yang dilakukan itu merupakan perbuatan tak beretika dan amoral, ya. Yang kemudian kalau kita lihat dari pendekatan ekonomi, ini bagaimana ekonomi dan lembaga-lembaga ekonomi yang dibentuk dan bagaimana ekonomi dapat mengarahkan ya orang untuk membuat keputusan yang mengakibatkan pengerusakan lingkungan. Artinya begini, secara pendekatan moral tadi adalah ketika orang berbuat amoral dan tidak etika, maka fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian kalau pendekatan secara ekonomi, kita bisa melihat bagaimana lembaga-lembaga ekonomi ataupun ekonomi itu berlangsung ya atau dibentuk ini supaya membuat keputusan ya dia membuat keputusan terhadap pengerusakan ekonomi. Jadi itu yang akan kita analisa, kita lihat dan fokus penyelesaiannya dengan melakukan memberikan insentif kepada lembaga-lembaga tersebut sehingga agar diharapkan dapat tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan. Yang selanjutnya ini adalah motif profit ya. Di sini polusi adalah hasil dari motif menjadi keuntungan. Artinya begini, artinya ekonomi di negara industri barat ini selalu memaksimalkan keuntungan tanpa mengindahkan dampak lingkungan. Ya, ini kan yang bisa kita lihat. Jadi di dunia barat tentunya lingkungan sudah tidak menjadi pertimbangannya karena memang misalnya hutan sudah tidak ada lagi di sana dan lain sebagainya. Nah, tetapi profit motif ini bukan memang satu-satunya penyebab polusi. Misalnya kerusakan lingkungan parah di negara-negara ex-komunis yang notabene tidak menganut sistem ekonomi profit motif. Artinya pengerusakan ekonomi itu bisa disebabkan oleh motif keuntungan yang dicari semata-mata keuntungan, tetapi ada pula pengerusakan ekonomi itu tidak dilakukan karena motif ekonomi semata ya. Jadi kesimpulannya bahwa profit motif bukan penyebab utama kerusakan ekonomi. Jadi apabila para pengusaha
melakukan aktivitasnya dan merusak lingkungan, ini tidak bisa serta-merta kita menjudge bahwa eh, menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Pasti pengerusakan lingkungan itu kita bisa judge bahwa itu semata-mata karena dia mau keuntungan aja, tetapi lebih ada motif lain ya, motif-motif lain diantaranya tadi amoral dan etika begitu ya. Kemudian insentif ya, insentif di sini adalah diberikan atau sesuatu yang dapat menarik atau mencegah masyarakat dan membawa mereka mengubah perilaku mereka. Artinya dengan insentif ini diharapkan pemerintah ya dapat mencegah atau mengarahkan ya masyarakat atau sekelompok masyarakat ataupun lembaga untuk mengubah perilaku mereka yang tadinya ansih mencari keuntungan, moral yang tidak baik, tetapi dengan insentif yang diberikan maka diharapkan perilaku mereka bisa berubah ya. Kalau insentif ekonomi ya, sesuatu yang dalam dunia ekonomi yang membawa masyarakat menyalurkan usaha-usaha produksi dan konsumsi ekonomi yang mereka lakukan dalam suatu arah tertentu, artinya ya memberikan insentif ya baik itu material ya maupun non material ya. Jadi kalau yang material tentunya mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Artinya ya para pelaku ini didorong untuk melakukan perbaikan atau perubahan mindset mereka, perilaku mereka terhadap pengrusakan. Sehingga diharapkan dengan ada itu maka secara berkelanjutan ekonomi kesejahteraan mereka meningkat. Kalau non material dapat mendorong orang mengubah perilaku ekonominya. Artinya non material ini penghargaan yang diberikan kepada mereka begitu ya. Kemudian insentif berperan penting demi menjalankan suatu sistem ekonomi. Artinya di sini dengan adanya insentif ya ada yang bisa didapatkan terhadap pemberian insentif itu, walaupun itu jangka panjang begitu ya. Ya. Jadi setelah itu jangka panjang tentunya tidak memerlukan lagi keuangan dana ataupun untuk atau pengeluaran baru untuk memperbaiki lingkungan itu kan begitu. Ya. Itu maksudnya pemberian insentif terhadap mereka. Kemudian suatu sistem akan mengakibatkan kerusakan lingkungan jika insentif dalam sistem tersebut tidak dirancang untuk menghindari degradasi lingkungan. Yaitu artinya ya apabila insentif itu tidak dirancang untuk menghindari degradasi lingkungan, maka tentunya otomatis akan merusak lingkungan begitu. Kemudian kita juga perlu tentunya dengan mempelajari berbagai sistem ekonomi untuk memahami bagaimanakah sistem insentif bekerja dan bagaimana insentif tersebut dapat diubah sedemikian hingga kita dapat mencapai kemajuan ekonomi tanpa efek samping kerusakan lingkungan yang ada. Nah, ini maksudnya dalam pemberian insentif tentunya kita harus mengkaji, melihat sistem ekonomi apa yang berlaku di suatu negara. Ya, kalau di negara kita apa, kemudian sehingga kita bisa memberikan insentif yang tepat. Ya. Kemudian ini contoh kasus saja.
pendekatan unit pricing ya untuk mengatasi masalah pengolahan sampah. Misalnya contoh yang dilakukan di New Jersey, Amerika Serikat. Ya. Nah, sebelum program ini berjalan, seluruh penduduk membayar uang iuran retribusi tahunan itu kurang lebih 360 US dollar untuk mengelola sampah. Nah, dengan adanya sistem baru, retribusi dihitung berdasarkan jumlah kantong sampah per RT. Nah, masyarakat mendapatkan insentif agar bersedia mengurangi jumlah sampah mereka dengan berbagai macam cara. Nah, jadi sampah yang dibuang itu dihitung dari banyaknya retribusi atau iuran itu dihitung dari banyaknya sampah yang dibuang. Tapi masyarakat diberikan insentif ketika dia dapat mengurangi sampah dengan berbagai macam cara. Nah, kalau kita di Indonesia yang sudah berlaku misalnya adanya bank sampah ya. Bank sampah itu adalah upaya pemerintah dalam rangka mengurangi sampah. Artinya sampah yang diproduksi dipilah-pilah, mana yang masih bisa dijual, mana yang masih berharga itu bisa disampaikan di bank sampah itu, kemudian dibeli oleh koperasi atau kelompok masyarakat di RT. Kemudian yang organiknya bisa dijadikan pupuk, mungkin bisa dijual, bahkan paling tidak dimanfaatkan sendiri. Nah, ini sistem-sistem insentif dalam skala kecil kan ya. Nah, ini pembagian ini ya. Kemudian insentif bisnis, kalau tadi insentif perorangan, misalnya meningkatkan keuntungan ekonomi pasar atau memenuhi target produksi tahunan. Ya, ini kebijakan penegakan hukum bahwa polusi adalah ilegal. Nah, kemudian merancang suatu sistem yang memberi insentif pada perusahaan yang memiliki tingkat polusi rendah. Nah, contohnya insentif langsung penetapan pajak berdasarkan tingkat polusi tiap perusahaan. Artinya di sini pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada perusahaan yang melakukan kegiatannya dengan penilaian bahwa dia memiliki tingkat polusi yang rendah. Artinya bisa membuat suatu melakukan upaya-upaya untuk mengurangi polusi ya. Itu diberikan insentif, misalnya pengurangan pajak dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah memberikan penghargaan, itu non material ya, kepada perusahaan atau pengelola perusahaan yang bagus kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. Ya. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 95 ya. Nah, diharapkan dapat menjadi pendorong kesadaran perusahaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Ya. Ini perusahaan yang dinilai adalah manufaktur, prasarana dan jasa, pertambangan energi, dan pertanian kehutanan. Ini yang mendapatkan penilaian atau proper ya. Nah, ini peringkat-peringkatnya ada yang emas, hijau, biru, merah, hitam ya. Kalau emas, hijau, dan biru ini secara umum memenuhi persyaratan ya. Kalau yang kuning itu lebih bagus ya. Di sini ada peningkat emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau pelaksanaan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang memuaskan.
Nah, kalau yang hijau, usaha dan kegiatan atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan dan mencapai hasil baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di sana memuaskan, yang di sini baik. Itu parameter-parameternya ada. Nah, kalau yang biru, ini biru sudah memenuhi standar minimal ya. Setelah mencapai minimum ya, minimum bagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau merah, nah merah ini yang ya telah melaksanakan juga, ya, tapi belum mencapai persyaratan minimum sebagai yang mana diterapkan dalam perundang-undangan. Sedangkan yang hitam ini belum melaksanakan. Nah, kemudian perusahaan dengan peringkat kuning atau emas dan hijau diberi penghargaan. Kemudian yang hijau juga hijau dan kuning mendapatkan insentif tidak langsung karena dengan label ramah lingkungan, produk-produknya menjadi lebih kompetitif di pasaran internasional. Biasanya dengan adanya label itu negara-negara maju itu lebih care atau lebih berpihak untuk membeli produk-produknya. Sedangkan yang di hitam diikuti dengan upaya penegakan hukum. Ya, perusahaan yang merah dibina dulu ya. Dan yang dapat perusahaan yang mendapat peringkat hitam selama 2 kali ya akan dicabut mungkin izinnya dan mendapatkan sanksi pidana kurungan. Ya. Nah, kalau ini adalah perhitungannya ya secara teknis. Ini untuk mengontrol industri, insentif untuk industri, mengontrol polusi, masuk dalam kelompok ini ya. Industri yang mengembangkan teknik daur ulang sampah, peralatan pengontrol polusi, teknologi pengawas polusi, produksi-produksi ramah lingkungan. Ya. Kemudian kebijakan pelarangan menggunakan CFC ya, memberikan insentif bagi industri yang menggunakan teknologi baru memproduksi lemari es non CFC ya, yang lebih ramah lingkungan. Ini mendapatkan insentif juga. Nah, contoh di Indonesia program hibah yang untuk produsen aerosol dengan bantuan dana dari hibah ini ya, Fund Control Montreal untuk perusahaan industri aerosol yang sudah atau akan mengganti CFC dengan bahan ramah lingkungan. Ya. Bantuan berupa peralatan produksi non CFC, peralatan keselamatan, misalnya peralatan untuk antisipasi kebakaran, konsultasi teknis nasional dan internasional. Ya. Nah, ini insentif industri bebas biaya masuk. Jadi pemerintah juga, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dengan Departemen Keuangan, SEKI, Ditjen Bea dan Cukai, program pembebasan biaya masuk atas impor peralatan dan bahan yang digunakan langsung oleh industri dalam negeri untuk pengendalian pencemaran. Jadi barang-barang yang diimpor ya, tetapi digunakan untuk pengendalian pencemaran mendapatkan insentif ya, pembebasan biaya masuknya ya. Kemudian ada Kemen Keuangan itu contoh peralatannya itu pengendalian pencemaran limbah air, misalnya aerator, bell pers, ini secara teknis lah ya, chemical tank, pH control dan lain sebagainya ya. Oke,
Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih pada adik-adik para mahasiswa sekalian yang sudah mengikuti kuliah saya dan beratensi dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.